الروح والأملاك تنزع بإذن الله والأمر النظام ليالي البدر بسعوده وصلى الله على مسك الختام ولظعة منها تغني وتحيي فؤادا صبي يروي كل غامي ليالي البدر وصلى الله على مسك الختام هنيئا للذي قد قام فيها وشاء شمس بدر التمام ليالي اليسر وصلى الله على مسك الختام شرف منها هنيئا له مليئا ولم يروي وساقيكم ساقي ليالي البدر وصلى الله على مسك الختام فعظت في الليالي العشر الظهرى بفضل الله في دار السلام ليالي البدر بصعوده وصلى الله على مسك الختام وجاه الله المصطفى نور الجمال عليه صلى مولى الموالي ليالي البدر بصعوده وصلى الله على مسك الختام. Puasa sunnah di bulan Syawal. Nah, di antara puasa-puasa yang dianjurkan adalah kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa dibagi menjadi 3. Ada namanya puasa yang terulang-ulang dengan terulang-ulangnya setahun sekali. Ada yang puasa terulang-ulang sebulan sekali. Ada puasa yang terulang-ulang seminggu sekali. Semuanya hukumnya sunnah. Jadi puasa itu dibagi menjadi 3. Pertama, puasa yang terulang-ulang setahun sekali. Seperti apa? Seperti 6 hari di bulan Syawal. Karena Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmid dahr. Barang siapa puasa Ramadan 30 hari semua diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh. Katanya para ulama ahli hadis mengatakan puasa setahun penuh ai fardhon, dapat pahalanya fardu. Di sini 6 hari di bulan Syawal boleh kita puasa secara bersambung, boleh secara terpisah-pisah. Boleh kita gabung dengan puasa lain. Misalnya kita puasa 6 hari bulan Syawal, kita gabung dengan Senin Kamis boleh. Boleh kita juga digabung dengan qadha fardu juga boleh. Misalnya perempuan 6 hari di bulan Ramadan lagi ada udzur dan bisa puasa, kemudian dia di bulan Syawal akan ngodok puasa Ramadannya, maka lebih utama digabung. Nawaitu shauma Ramadan, qadha Ramadan, wasit min Syawal. Jadi digabung antara qadha puasa Ramadan sama 6 hari di bulan Syawal, dapat dua-duanya. Dan yang lebih utama menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Imam Syafi'i, kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal ini langsung hari kedua. Hari kedua di bulan Syawal kita puasa, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hari ke-8 baru mulai dah puasa. Nah, ini yang dikerjakan oleh ahlu tari. Penduduk tari mereka puasa hari kedua kayak Ramadan lagi keadaannya. Semua masjid, semua tertibnya, semua majalis. Hatta kalau tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal, kalau ada majelis di pagi atau siang hari, tidak dibagikan kopi, tidak dibagikan air, tidak dibagikan buhur. Kenapa? Dengan tujuan karena paling besar dari seluruh yang hadir itu semuanya puasa. Sebagian besar dari seluruh yang hadir puasa. Nah memang ada yang tidak puasa waktu itu, cuma untuk nutupin orang yang puasa, makanya tertibnya mereka tidak ada di majelisnya mereka dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Kalau ada acara apapun dibagikan kopi atau air atau buhur, semata-mata untuk nutup orang yang lagi puasa. Juga sekarang kalau kita yang puasa nanti kesian orang yang puasa. Atau ngasih sekarang kalau misalnya ngambil nunjukkan dia kalau dia tidak puasa. Hikmah banyak. Lah kalau ahli sewon enggak, mereka ahli sewon ini berbeda dengan ahli tari. Mereka ahli sewon mulai puasa 6 hari di bulan Syawal setelah nisf Syawal. Digabung dengan ayyamul bid 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 ala khilaful fi.
Lah kemudian 3 harinya lagi ditambah dia digabung dengan ayam sud. Itu ya 28, 29, 30. Itu boleh kita pakai cara manapun. Yang paling penting itu kita puasa di bulan Syawal. Tergantung dari keadaannya masing-masing, ada daerahnya masing-masing. Kalau kita misalnya di Balung hari pertama, hari kedua ada wat-watan. Tidak mungkin kita hari kedua dalam keadaan puasa, kesian orang yang telah menyiapkan makanan di rumahnya masing-masing. Pernah suatu hari Rasulullah ngasih nasihat kepada salah seorang sahabatnya. Tatkala diundang oleh temannya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah aku lagi puasa. Maka tidak ikut makan maksudnya. Apa katanya Rasulullah? Sahibak ini sahibul bait telah dari pagi masak cabai. Terus ente datang ente bilang puasa. Ente makan dulu sekarang, ganti puasanya di hari yang lain. Kasihan sama sahibul bait yang sudah dari pagi kerja. Itu min rahmah. Selama itu puasa-puasa sunnah, bisa ada waktu ini, ente punya 30 hari di bulan Syawal, kapanpun ente bisa, ente kalau yang paling penting jangan sampai keluar dari bulan Syawal, nggak ada minat untuk puasa di bulan Syawal, alasan apapun, ya harus dikasih waktu. Misalnya silaturahmi tidak mari-mari mungkin dari awal Syawal sampai akhir Syawal, ya bisa silaturahminya diganti malam, diganti maghrib, diganti isya. Yang paling penting apa? Ini ya, paling minimnya lah 7 hari terakhir, 6 hari terakhir di bulan Syawal itu untuk puasa. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan untuk puasa, ini katanya ulama musibah yang paling besar. Kafa bifukdan raghbah fil khair musibah. Sudah cukup, ini tidak ada minat untuk puasa cukup. Kalau memang kita tidak disempat puasa, ada paling tidak gogok. Di bulan Syawal banyak azumat tiap hari, walimatul urus misalnya di sebagian tempat kalau sudah walimah, hampir bisa dikatakan sebulan penuh ini. Walimah tiap hari rumahnya fulan, seperti kayak di Pondok Sabah. Itu kan full walimah Syawal. Syawal ini ayyam syahr zawat. Itu kan. Kaif dalam hal ini tidak mungkin itu hadir puasa. Kecuali kalau sekiranya orang tidak tahu, yang sahibul bait tidak tahu ente makan tidak makan kan banyaknya ratusan orang yang diundang, ente makan tidak makan tidak tahu. Lah ini ala-ula ente tetap puasa. Itu kan. Ala-ula tetap puasa. Tapi kalau sekiranya kelihatan dipandang, itu ala-ula lau iftar. Karena miskin saya berbaik yang kesel khatir, tersinggung perasaannya dan lain-lain karena dia tidak makan. Di sini Allah iftar. Lah kalau memang begitu keadaannya bagaimana? Halas, maafin muskilah. Gobok di bulan Dzulqa'dah, ada depannya Dzulqa'dah, ada setelahnya Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah, ada Muharram. Istilahnya tidak mungkin dia kabur dari namanya 6 hari di bulan Syawal. Ya. Subhanallah, kadang orang dibilang suruh puasa berat, tapi kalau sudah kena gilirannya dokter yang bicara, besok pagi kamu akan diambil darahnya atau apanya, kamu harus puasa dulu 8 jam. Itu kayak perintahnya Rabbul Alamin itu diikut. Oh iya, ini dokter jam berapa ini harus berapa nih? Ini Habib al-A'zam alaihi salatu wassalam, dokternya dunia sama akhirat. Labas ente ikutin perintahnya dokter, enggak bas. Apalagi kalau urusannya mau operasi, katanya dokter ini harus operasi, belum mau operasi 24 jam enggak boleh makan, enggak boleh makan sungguhan itu. Diikutin itu kan. Tapi giliran dikasih pahalanya 6 Syawal lebih afdal daripada Syawal dahra, enggak ana masyhur ana sibuk. Katanya Habib Zain, kalau ente dikasih perintah untuk puasa 6 hari bulan Syawal, terus ente ada aja alasannya, yang alasan sibuk, alasan kerja, alasan tidak sempat, alasan diundang dan lain-lain, ente coba perkirakan, buat pertimbangan di hati sendiri. Kira-kira kalau memang ente ini puasa di bulan hari Syawal, 6 hari di bulan Syawal, akan ada orang ngasih ente 6 miliar, per hari dikasih 1 miliar. Kira-kira puasa apa enggak? Nah, kalau kira-kira tetap puasa, itu namanya maghrur, orang yang tertipu dengan tipuannya iblis. Tapi kalau enggak mampu, ini alas kabir fisin, atau punya penyakit, dia masih muda tapi ada penyakit yang harus minum obat dia tiap sekian jam. Masalah ma'dzur. Tapi kalau nyari alasan bukan ma'dzur, maghrur. Itu Rabbul Alamin tahu yang mana yang ini, yang mana yang itu. Ya. Ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah ajibah, faedah sangat mulia dari guru kita Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan, ente kan mulai di bulan Ramadan seluruh amalan dilipat ganda. Usahakan niat akan puasa di bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, niatnya dimulai dari bulan Ramadan.
Jadi supaya apa? Supaya amalannya itu dihitung sudah mulai di bulan Ramadan sudah. Karena fardhu bisab'in fardhu. Oh, semua amalan sunnah jadi thawabnya thawabul fard. Ente niat dari sekarang, mulai sekarang anak niat akan 6 hari bulan Syawal anak akan puasa. Niatul mu'min khair min amalih. Kalau ditakdir dapat pahala niat di bulan Ramadan yang mudha'afah ila 70, terus dapat pahalanya puasa itu sendiri. Itu gitu ya. Keutamaan puasa sunnah. Contoh banyak kita lihat puasa sunnah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh untuk dilakukan oleh syariat. Di antaranya adalah Sebagian orang ya ini bisa dikatakan ini dia ini tidak minat, tidak niat, cuma nyari dalil. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Zakaf tidak puasa. Tapi marhaba. Kalau memang betul yang dikatakan Habib Qadir bin Ahmad Zakaf tidak puasa di bulan Syawal misalnya ya. Habib Abdul Qadir Zakaf ini orangnya miliaran. Hasanatnya ini miliaran. Ini kutub ini. Kutub itu pemasukannya per hari miliaran. Lah, kalau ana sama ente, ya kif, ribuan tidak ada, ratusan tidak ada. Terus mau niru Habib Qadir, ya tidak cocok levelnya. Sebagian ditiru yang dia cocok, yang dia sekiranya pas, dia cocok. Satu orang rokok, kenapa ngerokok ente? Gol Syekh Yasin Fadani di Mekah ngerokok. Oh, masya Allah alaik. Ta'al ente persis kayak Syekh Yasin Fadani. Setelah itu tak belikan 10 karton minuman semuanya itu. Tapi masuk adalah ke levelnya dia. Hatta Muhammad bin Abdul Al-Haddar kalau mau ziarah Syekh Yasin Fadani di Mekah musnid dia mengatakan kepada yang ikut, ente kalau mau masuk Syekh Yasin Fadani tolong jaga hatinya kalian ya. Ini orang wali besar. Musallam loh untuk masalah dukhannya dia. Masalah ngerokoknya dia itu musallam. Sallim li ahlillah fi kulli muskili ladaika muskil. Ladaihim wadihun bil adillati. Ini untuk kita muskil, tapi untuk mereka punya, mereka mengerjakan sesuatu untuk nurunkan ahwal yang mereka punya supaya tidak terlalu berat, mereka tidak mampu. Jadi, lah kalau kita ahwal apa yang turun? Setiap hari kita tidur melihat televisi A sampai Z, terus kita merasa punya ahwal ismin ahwal mak. Jadi hadir hakal ke syaitan. Jadi ya. Wa khairun lah. In kuntum ta'lamun al-fadilah. In kuntum ta'lamun bi annakum sawfa takhrujun min 'alamid dunya ila 'alamil qabr wa antum muqinun bi annakum muhtajun ila al-hasanat. Banyak maknanya ta'lamun ini. Kalau kalian mengetahui katanya Allah. Sebelumnya apa? Ayatnya wa antasumu khairun lakum. Dan kalau kalian puasa itu lebih baik buat kalian. Setelahnya in kuntum, kalau kalian tahu. Apa artinya tahu ya Rabb? Kalau kalian ngerti dan paham bahwanya setelah kalian dari alam dunia ini, kalian akan masuk alamul barzakh, dan begitu masuk ke alam barzakh itu namanya bekal. In kuntum ta'lamuna annakum muhtajun ilal hasanat. Kalau kalian tahu, kalau kalian butuh dengan hasanat. Sekarang ini antara kita cuma beriman toh, Bas. Kita antara percaya atau tidak percaya. Semangat tidak semangat. Tapi kalau sudah namanya masuk liang kubur, itu seorang kafir pun katanya salaf bakal khusyuk. Orang kafir bukan muslim ini bakal khusyuk di kuburannya. Akan mengatakan ya laita ya lagi. Oh seandainya kalau seandainya manfa. Qad kharajal amr anil ikhtiyar. Itu gitu. Padahal kayak Imam Syafi'i al-bidar cepat berubah. Kenapa? Qabla khurujil amr anil ikhtiyar, sebelum keluar perkara itu keluar dari tangannya ente. Fama ba'da hadid dar, ada setelahnya dunia ini, immal jannah awin nar, antara ke kanan surga, ke kiri neraka, ma fi ghair hadza. Betul. Lah misalnya apa, kadang kita nih di akhir Ramadan ini, kalau dulu di shafal awal di Masjidil Jami', kalau sudah dibawakan qasidah muadda atau qasidah ini semuanya yang baru dibaca, ini semuanya nangis. Datang firqah zaman sekarang semuanya ketawa. Ajib. Kiful ahwal? Ya muhawwil ahwal hawwil ahlan ila ahsal hal. Jadi syukul bedanya ini. Kita tidak mengatakan ayamul faqih seperti Nabi bilang, ayamul faqih wal ayamul muhbar wal ayam segaf wal lain. La bas ayam mutakhirin ini qabla 50 sana wala 60 sana.
Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Lepas kita nafrah ini, kita bangga dengan kita mau masuk bulan Syawal, lepas. Tapi jangan bangga karena mau keluar dari bulan Ramadan. Untuk ya, nafahatu tajalliyat, orang tiap hari naik dari manggung ke manggung. Kita duduk di posisinya kita, Allah istir. Ya satu. Ya. Inna fil jannati baban. Yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahu ghairuhu. Ada pintu di surga namanya Rayyan, enggak bisa masuk kecuali orang yang puasa di bulannya. Allah ja'alna minhum. Jadi puasa fardu atau puasa sunnah? Itu apa ya? Kecuali kalau satu orang thalibul ilm misalnya murid pondok, dia mujtahid, rajin. Kalau dia puasa agak lemes untuk muthala'ah, murajaah dan lain-lain, itu lebih utama tidak puasa. Jadi kalau sekiranya akan digunakan waktunya 24 jam cuma untuk muthala'ah, murajaah. Katanya Habib Zaid al-Aula tidak puasa loh. Karena katanya Imam Syafi'i ma ba'dal fariidhah afdal min talabil ilmi. Tidak ada ba'dal fariidhah lebih dari afdal daripada dari ilmu kan ya. Yuqalu aina sha'imun fayadkhuluna minhu fa idza tamalla akhiruhum ulika. Jadi pintu halas ini, tuh. Sama kayak sekarang pintu bagi orang yang punya kartu boleh masuk, yang punya kartu tidak masuk. Kartu, jadi kartu lah puasa lebih dunia ini. Puasa 6 hari bulan Syawal ada pintu khusus masuk dari situ. Ente dah puasa ma'alid khulfiyah, jadi masuklah. Ayo. Alam yadkhul ma'ahu Ahadun ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Semua amalnya ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li. Apa artinya li? Ai idhafat tasyrif. Sama kayak misalnya satu orang raja mengatakan semua yang hadir kasih hadiah. Biar menteriku yang ngasih hadiah ke mereka, kecuali fulan bin fulan wa fulan wa fulan wa fulan, ini aku langsung yang ngasih. Hatta menterinya juga sama dari dia, dari raja. Bas Allahumma waktu dia mengatakan kecuali fulan wa fulan fulan dari aku, ini idhafat tasyrif. La syak kalau pemberiannya Malik lebih daripada pemberiannya menterinya. Ada kalau misalnya urusan dunia, akhirat, mulukul awwalil akhirin. Itu ya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Wa ana ajzi bih. Itu ya. 3 amalan katanya ulama pahalanya tanpa batasan. Karena pahalanya amalan itu antara 10 ila 700 dhifin sampai 700 ila adafin katsirah. Kecuali 3 amalan, tidak ada batasannya. Pertama shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang kedua as-sabr. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Sama kayak satu orang mengatakan kepada orang karim, orang yang dermawan betul, mengatakan kepada ente ini cek, ente tulis berapa ente mau. Kira-kira dikasih kesempatan dari kosong, tempat kosong, tidak dikasih tempat kosong, jadi angkat itu full kan sampai akhir. Leh, hal karim min kurama ad-dunya, wa akramul alamin, huwa rabbul alamin jalla jalaluhu. Yang ketiga al-afu 'anil nas. Maafkan kesalahannya orang. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. 3 amalan tidak ada batasannya ini. Dan dari katanya ulama yang paling berat dari 3 ini yang terakhir. Begitu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yatasaddaq kulla yawmin bi sadaqati Abu Damdam. Siapa Abu Damdam ya Rasulullah? Ya fulan bin fulan. Setiap hari setiap waktu mau tidur selalu mengatakan, ya Allah, aku tidak punya harta yang akan aku sedekahkan, cuma semua orang yang telah menggunjing aku, semua orang yang telah bicarakan aku, semua orang yang datang kepada aku, maafkan semua dosa mereka. Itu sedekahnya tiap malam. Itu sedekah di atasnya sedekah miliaran ini. Itu ya. Cuma an-nafs tidak kira mau. Tidak bisa maafkan. Wah. Itu antara kita dengarkan nafs malaki atau nafs syaitan. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadimu qala abal jannah yuftah lakum." Hadimu manifal bizat al-mubalaghah. Makna tetap selalu. Begitu. Gar ababil rabbikum jannatikum. Babil jannah dengan apa? Dengan puasa, memperbanyak puasa ini. Zaman sekarang tidak usah terlalu ini. Yang makin muakkadah ini seperti 6 hari bulan Syawal, Asyra awal min Dzulhijjah. Begitu. Yang pertanyaan aham ini Asyura, Tasu'a. Ya. Tentu kaifa yujib maqam jannah. Qala bil-ju'i wal-tama'. Biju wa tama'.
Karena kebalikannya, pahala amalan hamba di dunia ini nanti balasannya kebalikannya. Kalau di dunia sering lapar, sering haus, di akhirat sering makan, sering kenyang, sering. Oke, kebalikannya. Ini kayak ya. Artinya tetaplah kalian di pintu surga, akan disediakan pintu surga tersebut akan dibuka untuk kalian. Katanya ulama, an dunya darul amal bila jaza. Kita ngerjakan pahalanya belum kelihatan. Wa darul akhirah darul jaza bila amal. Pahala tok yang ada, cuman amalan tidak ada sudah. Itu ya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara agar pintu surga dibuka? Maka Rasulullah SAW jawab dengan rasa lapar dan haus. Ya. Pembagian puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 puasa yang disunahkan setahun sekali, seperti puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah. Sehari Arafah itu bagi orang yang tidak puasa, bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Tapi kalau orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan akan sampai ke Arafah qabla al-ghurub, itu sunnah tidak puasa. Lain hanya kalau di Ahlul Mekah misalnya. Ahlul Mekah ini kadang berangkat ke Arafah setelah maghrib, setelah Isya baru berangkat. Duduk di Arafah setengah jam langsung ke Muzdalifah. Lagi, ba'dum enggak ke Muzdalifah, langsung ke mana? Langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i langsung cukur rambut, balik lagi ke Jeddah. Sebagaimana dari Jeddah begitu. Dinamakan Hajj Al-Ghadhi. Hajnya Al-Ghadhi itu cuma berapa jam tok hitungannya. Kalau orang haji itu 40 hari, Hajj Al-Ghadhi itu kan berapa jam? Oke, mereka buat. Mereka berangkat dari Jeddah setelah futur. Puasa dulu dari Jeddah, futur. Setelah Isya berangkat ke Arafah. Setelah dari Arafah duduk 15 menit, 20 menit berangkat ke. Tidak pakai hatta mabit di mana? Mabit di Muzdalifah ditinggalkan, langsung berangkat ke mana? Langsung berangkat ke Mekah, tawaf ifadah. Setelah itu sa'i cukur rambut balik lagi ke Jeddah. Sebelum azan subuh dari Jeddah selesai hajinya sudah. Di Indonesia yang daftar haji 8 tahun mereka ngerjakan berapa jam? Itu Hajj Al-Ghadhi. Cuman ini berapa banyak cuma. Terus gimana mabitnya dibayar dam? Ini dam. Tidak ketemu lagi di hari terakhir. Hari terakhir cuma datang ke Mina ngelempar sukra, Ustaz Kubro, selama itu balik lagi itu. Al-Ghadhi, Al-Ghadhi itu sada, Al-Ghadhi. Mereka yarji'il al-Saggaf. Ya. Singkat itu. Cocok kalau untuk zaman sekarang itu. Tidak mau taat, tidak mau gini. Ya. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa Tasu'a 9 Muharram dan puasa Asyura 10 Muharram. Yang kedua puasa yang disunahkan sebulan sekali, seperti puasa pada pertengahan bulan. Tengah bulan ini, ya. Ada tanggal 13, 14, 15. Kecuali kalau apa? Dzulhijjah. Fa inna wis tanggal 15 ya. Tanggal 12-nya itu tanggal masih hari tasyrik. Mungkin tidak puasa diganti hari tanggal 16-nya. Ya. Dan akhir bulan tanggal 28, 29. Kalau bulannya 30, tapi kalau bulannya 29, ya 28, 29 sama tanggal 1 di bulan berikutnya. Ya. Yang ketiga puasa sunnah yang disunahkan seminggu sekali. Seperti puasa hari Senin dan Kamis. Senin Kamis kan tidak bisa. Setiap Senin Kamis paling tidak dicoba sekali. Senin sama Kamis halas. Begitu, ayo. Macam-macam puasa sunnah. Bas. Al-Fatihah. وَأَنْتَ يَا رَمَضَانَ مُنْ عَلَيْنَا بِالْغُفْرَانِ وَأَنْتَ يَا رَمَضَانَ مُنْ عَلَيْنَا بِالْغُفْرَانِ شهر الصيام معا بالأمان ووثق بقلبي ثم اللسان وأنت يا رمضان عود علينا بالغفران إلهي فمن برضا يا غفور وقلبي بخوف المعاصي ملان وأنت يا رمضان عود علينا بالغفران بالحسن الحسن والمشتكى إلى الله واسأله سكن الجنان وأنت يا رمضان عود علينا بالغفران وكل يا سامعة
الداء الذي عليه توكل في كل آن والداء يا رمضان عود علينا بالغفران إلهي تقبل لنا أعمالنا وخفف علينا ذنوب الرجال والداء يا رمضان عود علينا بالغفران ومالكنا في قضاء شهرنا واكتب لنا منك فيه الأمان والداء يا رمضان عود علينا بالغفران يكون شافئا يوم كشف البطاق إذا شهدت بذنوب اللسان والداء يا رمضان عود علينا بالغفران إياك بالسر لحكم القضاء وحكم بأن كل معلوم كان والداء يا رمضان عود علينا بالغفران وسبحه بليالي الرضا ولازم قلوبك ودرس القرآن والداء يا رمضان عود علينا بالغفران وصلي وسلم على المصطفى بليل وصبح وما فجرات والداء يا رمضان عود علينا بالغفران والداء يا رمضان عود علينا بالغفران رمضان عود علينا بالغفران الفاتحة ربنا صلى جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح جميع أهل وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأموات المتقدمين في هذا المسجد لتصلى فيه أو قرأ فيه والمتصدق عليه وكل من حضر ودخل هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله أجمعين أو من الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.